Di atas bukit Nanjak. Tinky Winky, Dipsy, Lala, Teletubbies, say hello! Pentingnya model pembelajaran. Pembelajaran di sekolah dewasa ini kurang meningkatkan kreativitas peserta didik, terutama dalam pembelajaran IPS. Pembelajaran yang kerap terjadi di dalam kelas adalah pembelajaran konvensional. Guru masih dominan dalam proses pembelajaran sehingga suasana pembelajaran terkesan kaku dan menimbulkan kebosanan di dalam diri peserta didik. Proses pembelajaran pendidikan IPS belum secara tegas mengakses pada penguasaan iptek. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perlu adanya perubahan paradigma dalam menelaah proses pembelajaran peserta didik dan interaksi antara peserta didik dan guru. Sudah saatnya kegiatan belajar mengajar lebih mempertimbangkan peserta didik. Pengertian pembelajaran kooperatif. Istilah cooperative learning berasal dari kooperatif yang artinya mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim. Susanto menyatakan bahwa belajar kooperatif adalah belajar dengan memanfaatkan kelompok kecil dalam pengajaran yang memungkinkan peserta didik bekerja bersama untuk memaksimalkan belajar setiap anggota kelompok. Alam pembelajaran kooperatif, proses pembelajaran tidak harus belajar dari guru kepada peserta didik. Peserta didik dapat saling membelajarkan sesama peserta didik lainnya dan hal ini lebih efektif daripada pembelajaran guru. Tujuan pembelajaran kooperatif. Muslim Ibrahim menyatakan bahwa pembelajaran kooperatif berbeda dengan strategi pembelajaran yang lain. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari proses pembelajaran yang lebih menekankan pada proses kerjasama dalam kelompok. Tujuan yang ingin dicapai tidak hanya kemampuan akademik dalam pengertian penguasaan materi pembelajaran, tetapi juga ada unsur kerjasama untuk penguasaan materi tersebut. Tujuan pembelajaran kooperatif. A. Hasil belajar akademik, yaitu untuk meningkatkan kinerja peserta didik dalam tugas-tugas akademik. Pembelajaran model ini dianggap unggul dalam membantu peserta didik dalam memahami konsep-konsep yang sulit. B. Penerimaan terhadap keberagaman, yaitu agar peserta didik menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai macam latar belakang. C. Pengembangan keterampilan sosial, yaitu untuk mengembangkan keterampilan peserta didik, diantaranya berbagi tugas, aktif bertanya, menghargai pendapat orang lain, memancing teman untuk bertanya, mau mengungkapkan ide, dan bekerja dalam kelompok. Unsur-unsur pembelajaran kooperatif. Ada beberapa konsep mendasar yang perlu diperhatikan dan diupayakan oleh guru dalam menggunakan model pembelajaran kooperatif di kelas. Berbagai perencanaan pelaksanaan pembelajaran, maka guru seharusnya memperhatikan unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif adalah sebagai berikut. Peserta didik dalam kelompoknya harus beranggapan bahwa mereka sehidup sepenanggung bersama. Peserta didik bertanggung jawab atas segala sesuatu di dalam kelompoknya, seperti milik mereka sendiri. Keterampilan berkomunikasi antar anggota untuk mengkoordinasikan kegiatan peserta didik
Dalam pencapaian tujuan, peserta didik harus saling mengenal dan mempercayai, mampu berkomunikasi secara akurat dan tidak ambisius, saling menerima dan saling mendukung, serta mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif. Yang selanjutnya, pemrosesan kelompok. Pemrosesan mengandung arti menilai. Melalui pemrosesan kelompok dapat didefinisikan dari urutan atau tahapan kegiatan kelompok dan kegiatan dari anggota kelompok. Siapa di antara anggota kelompok yang sangat membantu dan siapa yang tidak membantu. Tujuan pemrosesan kelompok adalah meningkatkan efektivitas anggota dalam memberikan kontribusi terhadap kegiatan kolaboratif untuk mencapai tujuan kelompok. Landasan teori pembelajaran kooperatif. Yang pertama, John Dewey. Ia mengatakan sebuah konsep pendidikan yang menyatakan bahwa kelas seharusnya dijadikan sebagai cermin masyarakat yang lebih besar dan berfungsi sebagai laboratorium untuk belajar tentang kehidupan nyata. Yang kedua, Gordon Allport. Ia seorang sosiolog yang memberikan komentar bahwa hukum saja tidak akan mengurangi kecurigaan antar kelompok dan mendatangkan penerimaan serta pemahaman yang lebih baik. Yang ketiga, penerapan model pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran IPS akan menghasilkan beberapa nilai lebih dalam hubungannya dengan pengembangan potensi diri peserta didik, antisipasi positif dalam upaya pembentukan warga negara yang baik. Implementasi pembelajaran kooperatif. Guru dalam melaksanakan pembelajaran model kooperatif harus memperhatikan langkah-langkah pelaksanaannya. Adapun langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran kooperatif yang harus diperhatikan oleh guru sebagai berikut. Guru merancang rencana pelaksanaan pembelajaran dengan menetapkan tujuan yang akan dicapai, baik ranah kognitif, efektif maupun psikomotorik, sosial yang dapat dikembangkan oleh peserta didik, baik secara individu maupun kelompok. Guru pada saat menyampaikan materi hanya menyampaikan pokok-pokoknya saja, karena pengalaman materi akan dibahas dan dilakukan oleh peserta didik melalui belajar kelompok. Guru membentuk kelompok-kelompok belajar peserta didik di dalam kelas. Ketika belajar kelompok telah berlangsung, guru mulai melakukan monitoring dan mengobservasi kegiatan belajar berdasarkan lembar observasi yang telah disiapkan sebelumnya. Lembar observasi bertujuan untuk mengamati kegiatan peserta didik dalam belajar secara bersama-sama dalam kelompoknya. Guru membimbing dan mengarahkan peserta didik baik dalam memahami materi maupun mengenal sikap dan perilaku selama kegiatan belajarnya dan melatih keterampilan sosial secara optimal. Pembelajaran kooperatif aktif efektif dalam meningkatkan dan mengembangkan proses belajar mengajar pada mata pelajaran IPS serta membantu dalam meningkatkan keterampilan dan presentasi belajar peserta didik. Peran guru dalam model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, mampu menciptakan suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, membantu dan mendorong peserta didik untuk mengungkapkan dan menjelaskan keinginan dan pembicaraannya, baik secara individual maupun kelompok. Yang ketiga, membantu kegiatan-kegiatan dan menyediakan sumber atau peralatan serta membantu kelancaran belajar peserta didik. Yang keempat, membina peserta didik agar setiap orang merupakan sumber yang bermanfaat bagi yang lainnya. Yang terakhir, menjelaskan tujuan kegiatan pada kelompok dan mengatur penyebaran dalam bertukar pendapat. Sebagai mediator, guru berperan sebagai penghubung dalam menjembatani atau mengaitkan materi pembelajaran
yang sedang dibahas melalui pembelajaran kooperatif dengan permasalahan nyata yang ditemukan di lapangan. Sebagai direktur motivator, guru berperan untuk membantu kelancaran diskusi kelompok. Guru berperan dalam membimbing serta mengarahkan jalannya diskusi, membentuk kelancaran diskusi tapi tidak memberikan jawaban. Selain itu, sebagai motivator, guru berperan sebagai pemberi semangat kepada peserta didik untuk aktif berpartisipasi. Tipe-tipe pembelajaran kooperatif. Yang pertama, kooperatif tipe Number Head Together atau NHT. Merupakan suatu tipe model pembelajaran kooperatif yang merupakan struktur sederhana dan terdiri atas 4 tahap yang digunakan untuk mereview fakta-fakta dan informasi dasar yang berfungsi untuk mengatur interaksi peserta didik. Adapun langkah-langkah pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe Number Head Together sebagai berikut. A. Langkah pertama penomoran atau numbering. B. Langkah kedua pengajuan pertanyaan. C. Langkah ketiga berpikir bersama atau head together. D. Langkah keempat pemberian jawaban. E. Langkah kelima penutup. Yang kedua adalah kooperatif tipe Teams Game Turnamen (TGT). Pembelajaran dalam model ini yakni siswa memainkan permainan dengan anggota-anggota kelompok lain untuk memperoleh skor bagi kelompok mereka masing-masing. Permainan dapat disusun guru dalam bentuk kuis berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi pelajaran. Pembelajaran kooperatif tipe TGT terdiri dari 5 langkah tahapan, yaitu tahapan penyajian kelas, belajar dalam kelompok, permainan, pertandingan, dan penghargaan kelompok. Kelemahan daripada model ini yaitu guru akan merasa kesulitan dan perlu persiapan yang matang untuk melaksanakan model ini. Selain itu, pelaksanaan model ini juga cukup memakan waktu yang cukup lama. Yang ketiga yaitu kooperatif tipe investigasi kelompok. Menurut Rianto, investigasi kelompok merupakan tipe pembelajaran berkelompok yang melibatkan peserta didik dalam perencanaan, baik dari topik yang dipelajari dan bagaimana jalannya penyelidikan mereka. Pembelajaran tipe ini memerlukan norma dan struktur kelas yang lebih rumit daripada pembelajaran yang berpusat pada guru. Di samping tipe ini memerlukan pengajaran keterampilan komunikasi dan proses kelompok yang baik pada peserta didik. Implementasi model pembelajaran kooperatif GI dalam pembelajaran secara umum yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi topik dan mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok. Yang kedua, merencanakan tugas-tugas belajar. Yang ketiga, melaksanakan investigasi. Yang keempat, menyiapkan laporan akhir. Kelima, mempresentasikan laporan akhir. Dan yang keenam, evaluasi. Yang keempat yaitu kooperatif tipe STAT. Dalam model pembelajaran kooperatif tipe STAT ini, peserta didik dibagi menjadi kelompok beranggotakan 4 orang yang beragam kemampuan, jenis kelamin, dan sukunya. Langkah-langkah pembelajaran kooperatif tipe STAT adalah sebagai berikut. A. Penyampaian tujuan dan motivasi. B. Pembagian kelompok. C. Presentasi dari guru. D. Kegiatan belajar dalam tim. E. Kuis. Dan F. Penghargaan prestasi tim. Kelebihan dari model pembelajaran kooperatif tipe STAT adalah model ini merupakan model pembelajaran yang paling sederhana dibandingkan dengan model-model kooperatif learning lainnya, sehingga guru yang baru mengenal metode ini bisa dengan mudah untuk menerapkannya. Yang kelima ada tipe kooperatif integrated reading and compositing. Tipe CRC dalam model pembelajaran kooperatif merupakan tipe pembelajaran yang diadaptasikan dengan kemampuan peserta didik dan dalam proses pembelajaran bertujuan membangun kemampuan peserta didik untuk membaca dan menyusun rangkuman berdasarkan materi yang dibacanya.
Model ini sangat cocok digunakan dalam pembelajaran membaca dan menulis di sekolah dasar dan menengah. Dua kemampuan ini merupakan kemampuan yang paling penting dalam kurikulum sekolah dasar dan menengah, sehingga model ini paling tepat digunakan dalam proses belajar mengajar dan mata pelajaran bahasa. Yang keenam ada kooperatif tipe Jigsaw. Pembelajaran kooperatif metode Jigsaw ini mengambil pola cara bekerja sebuah gergaji atau zigzag, yaitu peserta didik melakukan suatu kegiatan belajar dengan cara bekerja sama dengan peserta didik lain untuk mencapai tujuan bersama. Jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif dengan cara peserta didik belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai 6 orang secara heterogen dan peserta didik bekerja sama saling ketergantungan, positif dan bertanggung jawab secara mandiri. Metode Jigsaw ini terdiri dari 2 bentuk diskusi, yaitu diskusi kelompok ahli dan diskusi kelompok asal. Kelebihan model Jigsaw ini adalah peserta didik akan benar-benar menguasai satu bidang materi tertentu, tetapi kelemahannya adalah peserta didik kurang menguasai bidang materinya bukan menjadi materi kajinya. Yang ketujuh ada kooperatif tipe Team Accelerate Instruction. Tipe ini dirancang untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik secara individual. Tipe ini diciptakan sebagai suatu usaha untuk mendesain suatu bentuk pengajaran individu yang akan memecahkan masalah pembelajaran individu yang tidak efektif dengan meminta peserta didik belajar bersama dalam kelompok yang bertanggung jawab terhadap pengaturan rutin dan menolong satu sama lain apabila ada masalah, serta memberi semangat kepada yang lain untuk bisa berprestasi. Kelebihan model pembelajaran ini adalah para peserta didik akan termotivasi untuk mengerjakan materi secara akurat dan cepat dan tidak akan berhasil dengan cara menyontek saja. Banyak pedoman keunggulan dan kelemahan pembelajaran kooperatif. Jarolimek dan Parker dalam Susanto 2016 mengatakan bahwa keunggulan yang diperoleh dalam pembelajaran model kooperatif adalah sebagai berikut. 1. Saling ketergantungan yang positif. 2. Adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu. 3. Peserta didik dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan kelas. 4. Suasana kelas yang rileks dan menyenangkan. 5. Terjalinnya hubungan yang sangat hangat dan bersahabat antara peserta didik dan guru. 6. Memiliki banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman emosi yang menyenangkan. Beberapa manfaat yang dapat dijadikan keunggulan dari model pembelajaran kooperatif sebagai berikut. 1. Model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan keterampilan kognitif dan afektif pada peserta didik. Selanjutnya, peserta didik yang diajari dengan dan dalam struktur-struktur kooperatif akan memperoleh hasil pembelajaran yang lebih tinggi. Berikutnya, peserta didik yang berpartisipasi dalam pembelajaran kooperatif akan memiliki sikap harga diri yang lebih tinggi dan motivasi yang lebih besar untuk belajar. Berikutnya, dengan pembelajaran kooperatif, peserta didik menjadi lebih peduli pada teman-temannya dan di antara mereka akan terbangun rasa ketergantungan yang positif atau interdependensi positif untuk proses belajar mereka nanti. Yang terakhir, pembelajaran kooperatif meningkatkan rasa penerimaan peserta didik terhadap teman-teman yang berasal dari latar belakang ras dan etnik yang berbeda-beda. Kekurangan model pembelajaran kooperatif. A. Peserta didik membutuhkan waktu untuk memahami dan mengerti pembelajaran kooperatif ini. B. Diperlukan peer teaching yang efektif sehingga proses pembelajaran dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. C. Penilaian yang diberikan didasarkan kepada hasil kerja kelompok. D. Keberhasilan pembelajaran kooperatif dalam upaya mengembangkan kesadaran kelompok memerlukan waktu yang cukup panjang. E. Diperlukan waktu yang lama untuk membuat peserta didik belajar bekerja sama dan bagaimana membangun kepercayaan diri.